Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ilham Asikin. Menjadi sebuah kehormatan bagi saya yang malam hari ini ada pada channel podcast akan berbincang-bincang semua hal tentang kebaikan. Channel yang akan kita yakini akan memberikan ragam informasi yang bermanfaat, kabar tentang kebaikan, dan seperti apa harapan kita untuk Bantaeng yang lebih baik ke depan. Saat ini kita ada pada momentum Sumpah Pemuda, 92 tahun Sumpah Pemuda. Bertepatan dengan hari ini, tentu kita semua berharap bahwa semangat Sumpah Pemuda pada tahun ini juga akan memberikan kobaran-kobaran yang akan memantik lahirnya kebaikan-kebaikan di Kabupaten Bantaeng. Di depan saya ada seorang anak muda yang kita tahu memiliki semangat, mampu menciptakan inspirasi-inspirasi bagi anak-anak muda yang ada di Kabupaten Bantaeng. Saya bersama Bung Andi Sultan. Selamat malam. Selamat malam Pak Bupati. Alhamdulillah. Selamat selalu. Sehat ya? Sehat Pak Bupati. Dari senyummu saya melihat semangat dan kesehatan itu yang kita harapkan akan menjadi motivasi bagi semua anak-anak muda, semua orang yang punya niat baik dan mau berbuat baik untuk Bantaeng. Salah satunya adalah sahabat kita, Bung Andi Sultan. Saya sekali lagi menyampaikan bahwa semangat Sumpah Pemuda pada tahun ini tentu kita membutuhkan sosok yang memiliki idealisme, sosok yang memiliki inspirasi, idealisme dan inspirasi yang baik yang layak untuk kita tebarkan. Dan sosoknya kali ini pada malam hari ini adalah salah satu di antaranya adalah Bung Andi Sultan. Saya mungkin lebih awal ke Andi Sultan berbicara atau bercerita sedikit tentang siapa sosok yang sebenarnya dari Andi Sultan. Silakan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pelaksana kegiatan memberi saya ruang panggung untuk berdiskusi dengan Bapak Bupati Pak Ilham Asikin, dan tentunya beliau adalah bukan sekedar bupati, tapi beliau adalah Bapak generasi muda Indonesia, dan tentunya harapan masa depan kita ya berada di tangan Bapak dengan pikiran-pikiran yang cemerlang. Tapi itu adalah apresiasi untuk saya. Siap, hormat. Siap. Baik, terkait dengan siapa saya sebenarnya, nama saya adalah Andi Sultan. Tentunya saya adalah anak desa yang memiliki juga impian-impian yang besar karena saya disentuh oleh beberapa ruang aktualisasi yang 3 hal dasar. Pertama adalah saya disentuh oleh sebuah organisasi, itu yang paling utama. Yang kedua, ya saya disentuh oleh jejaring yang tepat. Dan tentunya ketiga, saya terdidik oleh universitas dan kampus. Ya tentunya ruang itu di 3 hal segmentasi itu menjadi minimal menggambarkan siapa saya terkait dengan aktivitas saya. Mungkin itu untuk saat ini, Pak Bupati.
untuk sementara saya belum masih bisa membedakan antara ruang yang dikerja dengan ruang hari ini, tapi minimal itu berikutnya saya bisa menyelesaikan. Oke. Makasih. Saya dan kita semua tentu yang ada di Bantaeng mengetahui rekam jejak Andi Sultan yang juga banyak berkiprah dalam ruang-ruang aktualisasi kepemudaan. Ada tempaan ruang proses di organisasi, ada ruang-ruang akademik yang diisi, yang kita tahu itu yang kita harapkan menjaga semangat kepemudaan hari ini. Nah, saya mau bertanya sedikit, seperti apa pandangan Andi Sultan tentang gerakan kepemudaan hari ini? Ya, dalam konteksnya bahwa ada segmentasi. Kalau konten hari ini generasi muda terkait dengan gerakan, ya saya mengambil saja pada ruang-ruang yang konten 98 lah, bahwa generasi 98 membangun gerakan karena mereka terstrukturisasi, memiliki impian yang besar, memiliki komando, dan capaian-capaian yang dicapai. Artinya ada output capaian yang dicapai dalam setiap pola yang dibangun. Ketika misalnya kontennya adalah perjuangan konten politik, maka secara tidak langsung dia by design. Ketika misalnya kontennya adalah perjuangan kepemudaan dalam sektor gerakan yang kemandirian, maka itu juga terdesain. Nah, dalam ruang konten hari ini adalah itu accidental. Di era gerakan misalnya di tahun 2000-an, masuk misalnya dalam ruang 2000 saat ini, 2020, adalah konten gerakannya memang tak terarah. Sehingga gerakan mereka accidental dan kadang cenderung dimanfaatkan dan ditunggangi dalam tanda petik hari ini. Karena kenapa? Kita bisa melihat saja kecenderungan satu segmentasi isu. Dalam ruang hari ini yang tren adalah Undang-Undang Cipta Karya. Referensi dasarnya, hampir seluruh elemen belum memiliki referensi yang fundamental terkait dengan kajian-kajian pentingnya, yang mana saja yang bisa dijadikan sebagai landasan dasar yang diklaim bahwa ini yang kemudian menjadi harus disampaikan aspirasi secara konten besar melalui gerakan kepemudaan. Nah, itu yang kemudian kadang konteksnya tidak memiliki lembaran-lembaran penting kajian secara akademik maupun yang lain. Nah, sehingga segmentasi hari ini saya menganggapnya itu adalah gerakan accidental yang kadang cenderung dimainkan gerakan dalam tanda kutip. Saya tertarik dengan komparasi antara pergerakan yang terstruktur dalam 2 dekade terakhir sama perspektif bahwa hari ini kecenderungan gerakan itu adalah gerakan insidental. Apa kira-kira yang menyebabkan? Ya, dalam era situasi sekarang dalam konten kita bisa melihat beberapa dimensi situasi, prakondisi satu misalnya. Karena situasi tidak lepas daripada gerakan accidental itu satu, karena ada pandemik. Dengan kondisi pandemik, hampir seluruh elemen itu buntu. Kenapa dia buntu? Karena ruang demokrasi terhambat, ruang aktivitas mati, ruang ekonomi lumpuh, ruang aktualisasi diskusi tidak terbuka. Akhirnya ruang-ruang gerakan accidental itu mudah dimanfaatkan dalam sesuatu tidak terbangunnya ruang-ruang publik dan aktivitas publik. Begini, kadang daya kreativitas, inovasi pemuda itu cenderung lahir ketika dia ada dalam ruang-ruang yang terbatas. Dia ada dalam ruang-ruang yang tersekat. Kenapa itu tidak lahir menurut Bung Andi Sultan dengan segala keterbatasan, dengan segala pembatasan-pembatasan akan ruang aktualisasi, ruang interaksi, itu tidak melahirkan inovasi, kreativitas yang bisa kita harapkan melahirkan gerakan-gerakan dan pendekatan yang lebih terstruktur. Ya, cukup menarik.
Ya, memang kenapa itu tidak terbangun dan tidak secara merata, ada hal yang lain karena salah satu tidak ada pemuda yang coba keluar dari konteks itu. Di masa pandemik ini coba ada yang anak muda, satu segmentasi saja bahwa di masa pandemik saya memulai sesuatu yang sangat sensasional. Dengan namanya ketahanan pemuda misalnya. Bahwa dengan masa keterbatasan ini kita membangun namanya ketahanan pemuda, ketahanan pangan pemuda, ketahanan ekonomi pemuda, ketahanan hukum pemuda, kemudian dengan yang lain dalam satu segmentasi bahwa saya bisa keterbatasan dengan ini, saya bisa bangun ekonomi kemandirian saya bisa membangun ruang aktualisasi sistem pengetahuan saya. Nah, tidak ada satu segmentasi anak muda pun yang kemudian mencoba mempopulerkan itu, sehingga dalam menghadapi pandemik ini, ya kita secara tidak langsung tidak ada kesiapan. Nah, kemudian berjalannya juga waktu, kita juga larut dengan pandemik itu. Tidak ada satu segmentasi yang dianggap inovasi, misalnya contoh kecil, saya mohon maaf, satu segmentasinya bahwa coba popularisasi pemerintah daerah, salah satunya dalam bahwa di Bantaeng ini, contoh kecil konkretnya bahwa ada ketahanan ekonomi di sektor pertanian yang kita bangun, dan itu anak muda yang memulai. Secara kecenderungannya dengan sektor-sektor yang lain yang bisa membangun statement bahwa kalau butuh ki bawang hampir di seluruh Indonesia, ya Bantaeng lah bisa siapkan itu. Karena apa? Pasca pandemik ini atau sebelum pandemik dia sudah baca secara tidak langsung orientasi pemikiran yang inovatif, yang kreatif, dan sektor-sektor pemberdayaan di sektor pertanian itu ya bisa dijawab bahwa inilah yang dilakukan dalam sektor keterbatasan. Ya contoh konkretnya misalnya begini, kita bisa lihat dalam tren survei masa pandemik ini, berapa sih kelompok-kelompok anak muda yang kecenderungan itu kembali ke sektor pertanian, ke sektor UMKM, ke sektor yang lain. Maka secara tidak langsung kita bisa mengambil satu kesimpulan dasar dalam trennya itu hanya sebagian kecil anak muda. Bisa saya ambil satu tren yang cukup populer, kita bisa lihat. Satu, ada Unus Dionto. Itu salah satu yang bisa mensiasati dirinya dalam kondisi pandemik ini. Dan itu potretnya tidak dipotret dan direkam. Kemudian ada Jabal di daerah Bisapu di Bangkalaloi sana yang cenderung aktif melakukan advokasi untuk membangun ketahanan pangan. Nah, itu kedua segmentasi itu. Kemudian kita di Tempuh Bulu ada namanya Kamir. Dalam potret ruang-ruang anak muda yang cenderung bahwa membangun ketahanan pertanian dalam sektor akselerasi di pandemi ini yang dilakukan. Untuk apa? Mengambil pilihan penting bahwa di sektor ini saya harus bekerja dan memastikan hidup saya bisa membiayai hidup saya, bisa membiayai kuliah saya, bisa membiayai aktivitas saya dalam ruang-ruang yang terbatas itu. Dia to back kembali ke sektor itu. Itu satu segmentasi dalam ruang yang saya potret. Misalnya potret selanjutnya misalnya bahwa ada ruang-ruang sektor misalnya yang IKM dalam ruang keterbatasannya, tetapi mereka tidak bisa memenuhi ruang kebutuhan seharinya, kesehariannya dan aktivitas berikutnya atau bulanannya. Karena apa? Mereka juga dibatasi oleh ruang pasar. Sehingga ruang pasar ini itu terbatas. Kalau ruang sektor pertanian yang diambil dalam satu kesatuan dalam pandemik ini, ya itu memang kan semua orang butuh. Siapa sih orang yang tidak mau makan? Pasti semua orang mau makan. Kira-kira itu untuk sementara dalam ruang akselerasi ini, karena ketidaksiapan hampir seluruh pemerintah dan hampir seluruh pihak swasta untuk membaca situasi pandemik yang dihadapi. Dan tidak ada satu pemerintah daerah yang mempopulerkan bahwa saya mengambil keputusan ini untuk menjaga kedaulatan keberlanjutan harkat pangan daerah. Minimal itu satu segmen. Saya suka Andi Sultan menyampaikan beberapa hal tentang potensi kepemudaan yang bisa survive khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Kita sepakat bahwa harus
terbangun sinergitas antara semua potensi dan pemerintah harus hadir di tempat itu. Bung Andi Sultan tadi menyampaikan dan menyebutkan beberapa sosok pemuda inspiratif yang bisa eksis, bisa survive, bisa menyiasati kondisi pandemi COVID-19 ini. Nah, Bantaeng masuk menjadi salah satu kabupaten layak pemuda di Sulawesi Selatan saat ini. Dikaitkan dengan kreativitas, dikaitkan dengan penciptaan ruang aktualisasi, dikaitkan dengan kehadiran pemerintah pada ruang-ruang itu, layakkah Kabupaten Bantaeng mendapatkan predikat sebagai Kabupaten Layak Pemuda? Ya, kalau sektor soal kajian layak pemuda ya Bantaeng tinggal di tracking bahwa itu secara administrasi layak lah. Tetapi untuk secara ditingkatkan lagi medianya, ditingkatkan lagi tingkatan berikutnya, maka pemerintah daerah dan sektor-sektor kemudaan harus membaca itu. Apa saja yang harus di tracking supaya kurva itu bisa secara administrasi itu sampai. Tapi itu secara administrasi. Tetapi secara substansinya, apanya yang harus diimplementasikan lebih jauh? Kita tidak cukup dalam konteks legalitas administratif. Iya. Tetapi sesuatu yang implementatif, itu yang harus kita ciptakan sama-sama di lapangan. Kalau soal itu saya, siapapun generasi muda yang tidak mendukung itu, ya sesungguhnya kalau saya ambil tadi bincang-bincang SKS, 12 SKS, ya itu sesungguhnya dia adalah otak kosong. Begitu? Iya, itu maksud saya. Itu kalau siapapun yang tidak mendukung implementasi dari yang kita maksud ini. Tapi secara administratif itu menjadi kritikan tersendiri. Tetapi implementasinya adalah itu yang harus kita partisipasi untuk semua. Dan siapapun tidak berpartisipasi, maka sesungguhnya dia tidak berpikir atau dia memiliki otak kosong. Kira-kira begitu. Saya pikir Bung Andi Sultan bisa ditambah Bung Andi Sultan Gerung. Kalau bicara kosong-kosong. Saya suka perbincangan kita malam hari ini. Ada potret yang spesifik dari sosok Bung Andi Sultan terkait seperti apa dialektika kepemudaan yang ada di Kabupaten Bantaeng. Nah, kalau dari pertanyaan terakhir saya dan saya sambung, saya bisa menyimpulkan bahwa kita punya potensi pemuda yang kritis. Kita punya potensi kepemudaan yang bisa melahirkan kreativitas di Kabupaten Bantaeng. Tetapi kita tidak bisa juga menutup diri bahwa kita punya kekurangan. Kekurangan apa yang ada dalam potret Bung Andi Sultan? Ya, kalau misalnya saya ditanya secara subjektif, maka tapi ini subjektif ya. Sesungguhnya pemerintah daerah yang cenderung memiliki terhadap membangun pemuda secara totalitas, maka platform dasar payung dasarnya itu adalah RPJM daerah. Kajian dasarnya adalah RPJM daerah. Ketika misalnya RPJM daerah dalam lembaran itu memuat poin-poin penting bahwa program ini adalah programnya pemuda, karena dibahas di situ dari awal ada dasarnya. Jadi ini harus dulu dilihat. Jadi kalau misalnya tahun 2021 ini misalnya dilihat kajian RPJM daerahnya, itu ada trackingnya anak muda di situ, maka yakin dan percaya tidak ada urusan dengan yang lain. Kalau urusan di sebelah itu ditolak, maka urusannya pemuda. Karena sudah ada lembaran daerah yang menjamin tentang itu. Itu dulu poin pentingnya. Nah, poin kedua adalah regulasi apa yang kemudian mengikat terkait dengan haknya pemuda di situ, platformnya pemuda di situ, itu sudah ada karena ada lembaran saya lihat, maka tidak apa-apa didorong itu ke menjadi item penting Perda Pemuda, supaya karena walaupun juga di dalam agenda-agenda itu masih butuh perbaikan, masih butuh
untuk kajian publik. Tetapi anggaplah bahwa ya perda kepemudaan itu adalah sebuah krusial yang dibutuhkan di daerah untuk masa depan pemuda. Ada sesuatu yang sudah berproses. Siap. Oke. Tan, itu dari konteks saya meminjam istilahmu tadi bahwa bukan sesuatu yang tidak prinsip. Prinsipil juga. Segala sesuatu yang bersifat legalitas administratif. Oke. Berbicara tentang perda kepemudaan atau dokumen-dokumen RPJMD yang substansial dan aktual menurut Bung Andi Sultan. Di posisi mana? Yang ideal pemuda dalam proses pembangunan yang kita jalankan sama-sama. Ya, satu saya pikir misalnya di dalam ruangnya kalau misalnya ada satu segmentasi pola yang coba diinjeksikan karena semua pola itu kadang berubah sesuai dengan konteksnya. Misalnya ada satu segmentasi terkeyakin. Kan ada sebuah hal yang sudah cukup menarik bahwa pemerintah daerah cukup mengupayakan hal-hal yang sudah baik dalam artian tentang pemberdayaan IKM di seluruh sektor yang ada. Tentunya tinggal dilis saja berapa yang anak muda yang sudah berusaha, berapa anak muda yang mau berusaha, berapa anak muda yang mau bergabung di sektor-sektor yang lain. Contoh kecil begini, secara implementasinya, bahwa yang anak muda yang sudah memiliki usaha secara mandiri, itu dalam potreknya ya berapa orang yang mau bergerak di sektor usaha. Nah, kemudian sektor yang lain, di sektor misalnya lapangan kerja, yang anak muda yang mau langsung siap kerja dengan yang lain kerja, apakah lapangan-lapangan ruang itu terbuka atau tidak? Kalaupun misalnya tidak, ya bagaimana kemudian ada jalan di ruang-ruang sektor itu? Ya karena kenapa? Potrek misalnya dalam ruang di kita ini, dalam lembaran ruangnya bahwa ya sekitar misalnya 45% dalam data BPS itu anak muda berperan penting untuk masa depan daerah. Ya tentunya secara implementasinya ya kita dalam satu gugusannya yang mana yang harus secara spesifik dikuatkan untuk sektor pemuda. Ruang apa? Harus dipastikan bahwa ruang ini adalah ruangnya pemuda untuk masa depan pemuda. Karena ketika tidak dibuka ruangnya, tidak diperjelas ruangnya, maka secara tidak langsung juga ya pembatasan-pembatasan itu juga tidak terbangun. Oke. Kira-kira begitu. Mantap, Tan. Saya lanjut. Kita ada pada suasana masa pandemi COVID-19. Tentu menjadi tanggung jawab kita semua. Tidak hanya pemerintah yang dituntut hadir melakukan upaya-upaya edukatif, melakukan upaya-upaya pencegahan. Harapan Bung Andi Sultan tentang peran pemuda di masa pandemi ini. Ya, misalnya peran pemuda di dalam sektor pandemik ya. Selain ketahanan pangan, penciptaan ruang-ruang kreativitas. Ya, dalam sektor ruangnya misalnya di dalam ruang konteks pandemik ini, ya anak muda memang harus diberi ruang lebih jauh. Bukan soal ruang di sektornya. Kalau dia anak muda mau tinggal di Bantaeng, maka dibina memang sumber daya dan keterampilannya. Tapi kalau anak muda mau dijunjung lebih jauh, maka contoh kecil itu Awi. Berarti apanya? Berarti pendidikannya harus dijamin lebih jauh. Kalau Pentimpu misalnya contoh kecil ini, ya pemerintah daerah minimal, ya karena anak Bantaeng pasti tidak hanya akan tinggal di daerahnya, karena kecil ini Bantaeng. Tapi bagaimana kemudian di tempat lain juga bisa dipakai sumber dayanya, karena apanya? Akademiknya bagus, ya skillnya bagus, dilihat yang lain lebih jauh. Ya saya pikir dalam momentum ruang pandemik ini, ya mudah-mudahan bisa menjadi anugerah untuk anak Bantaeng. Selalu ada blessing in discussion, ya, berkah yang tersembunyi di setiap kondisi yang mendesak kita ya. Iya. Kita sepakat untuk itu. Nah, Tan, saya kembali pada ruang masa pandemi. Pandemi juga
tidak boleh mematikan produktivitas kita. Konteks kepemudaan. Kemarin teman-teman pemuda di Kabupaten Bantaeng salah satunya juga melakukan aktualisasi, melakukan aksi terhadap penyikapan berbagai kebijakan, baik dalam konteks lokal maupun nasional. Ada kelangkaan pupuk di Kabupaten Bantaeng, ada berbicara tentang beasiswa, terakhir Omnibus Law. Teman-teman memanfaatkan ruang demokrasi. Nah, pemanfaatan ruang-ruang itu di masa pandemi. Kan kita dituntut menerapkan protokol kesehatan. Pandangan Bung Andi Sultan terhadap pengisian ruang-ruang yang mungkin, ini mungkin ya, mengabaikan protokol kesehatan. Ya, karena memang itu kadang menjadi kebablasan lah dalam setiap gerakan. Tetap ada juga yang patuh mentaati, ada juga yang tidak patuh. Tetapi andai saya jenderal, maka saya akan membangun namanya indikator aksi sesuai dengan kontekstual yang dihadapi. Ketika itu adalah tuntutannya, andai saya jenderal ya, jenderal lapangan ceritanya, maka siapapun generasi yang masuk pada barisan aksi, maka ini yang harus dia taati. Ketika dia tidak taati, maka bukan barisan masa aksi. Karena ini adalah dua masa yang kritis sama-sama. Kita turun aksi, jangan sampai juga kena COVID. Maka harus sesuai dengan protokol kesehatan. Andai saya jenderal. Tapi karena saya bukan jenderal, maka saya cukup melihat apresiasi yang dilakukan oleh seluruh elemen yang ada. Karena itu adalah ruang demokrasi, ruang penyampaian aktualisasi. Tinggal adalah kepiawaian seorang jenderal dalam memainkan peran yang demikian, supaya kita juga tidak melanggar ruang-ruang yang dimaksud oleh pemerintah, dan kita juga tidak menjadi bagian daripada yang meresahkan masyarakat. Tetapi kita tampil sebagai elegansi bahwa harus dicapai tujuan kita, harus juga kita mendapat apresiasi apa yang diinginkan. Kira-kira begitu penajangannya. Makasih. Oke, Anda bukan jenderal lapangan, tetapi perspektif Anda seperti jenderal. Terakhir yang saya mau tanyakan. Sebenarnya menarik diskusi seperti ini. Banyak perspektif yang kita bisa dapatkan bersama-sama. Kita share akan fenomena dan kondisi hari ini. Tapi kita ada dalam konteks Sumpah Pemuda. Ada pertanyaan singkat. Ini terakhir dari saya, Tan. Siapa musuh pemuda hari ini? Ya, musuh pemuda hari ini adalah kemiskinan, penindasan, dan kebodohan. Ya, itulah musuh pemuda sebenarnya. Siapapun yang kemudian memiskinkan, maka itu adalah musuh. Siapapun yang kemudian melakukan pembodohan, itu adalah musuh. Siapapun yang kemudian melakukan diskriminasi dan penindasan, itu adalah musuh. Adalah musuh yang ada di dalam pikiran saya. Kira-kira begitu. Terima kasih, Tan. Sekali lagi ini sesuatu yang menarik, sahabat-sahabat sekalian, sama-sama kita sudah mendengarkan pandangan, perspektif dari seorang pemuda yang tentu saya yakini bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi pemantik bagi kita semua untuk menghadirkan ruang-ruang kreativitas dalam memaknai kehadiran Sumpah Pemuda di 92 tahun ini. Dan hormat saya, kita berharap akan ketemu pada ruang-ruang yang lebih dialogis dan tetap bisa saling menginspirasi dan bisa memotivasi teman-teman yang mungkin tidak bisa berinteraksi secara langsung dengan kita. Saya sekali lagi terima kasih, hormat atas segala pemikiran, atas segala perspektif, khususnya kehadiran Bung Andi Sultan malam hari ini bersama-sama kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini tidak hanya memotivasi dan menginspirasi kami berdua di ruangan ini, tetapi kami meyakini bahwa perspektif tentang kebaikan, pandangan tentang sesuatu yang bisa melahirkan kebaikan
masih banyak di luar sana. Mudah-mudahan waktu yang akan datang saya masih mendapatkan ruang untuk bisa berinteraksi dengan anak-anak muda, dengan siapapun saja yang bisa menginspirasi kita semua di Kabupaten Bantaeng. Terima kasih sekali lagi, salam hormat kepada kita semua, salam kebaikan, dan jangan pernah lelah menebarkan kebaikan di Kabupaten Bantaeng. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.